Tapi yang terjadi kan bukan Bu Mega, malah Gus Dur. Gus Dur sendiri punya misi kebangsaan yang luar biasa. Ya namanya baju orange sih identitas ya. Identitas. Rame lagi satu lagi ini. Ada lagi yang cawe-cawe. Masalah sandi. Kemudian ada masalah balas dendam. Ada tokoh muda yang orange juga cawe-cawe. Marilah cawe-cawe pada tempatnya. Marilah cawe-cawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Abbas, apa kabar? Kabar baik, Bib. Sehat selalu. Alhamdulillah bil afiyah. Jadi kita di hari libur ini masih menyempatkan diri untuk sumbangsih pada bangsa dan negara. Ya. Jadi tiada hari tanpa memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan untuk netizen Indonesia ini berpikir cerdas dalam bersikap dan berpolitik. Begitu, Bib. Jadi jumpa lagi di Has Channel. Mungkin kita lebih spesifik mengupas tentang cawe-cawe. Ini cawe-cawe ini begitu hebat dan lagi rame di medsos nih. Gimana menurut Prof. Abbas nih? Ya, cawe-cawe ini kan sebetulnya sejak zaman dulu juga sudah ada cawe-cawe. Oh ya? Ya, cawe-cawe soal bisnis, cawe-cawe pembagian porsi APBN, cawe-cawe di dalam menempatkan seseorang pada satu posisi untuk punya power. Nah, dengan power itu, kalau dia dikendalikan oleh yang cawe-cawe, maka dia menjadi petugas partai. Nah, sekarang, kalau petugas partai selesai tugasnya dan ingin cawe-cawe, ya bisa saja. Tapi kalau orang punya cawe-cawe ini, dia punya massa, dia punya partai, ada komunitas pendukung yang loyal, tinggi. Kemudian ada posisi, kalau enggak kan susah. Gitu loh. Kita ingat dulu zaman dulu ada satu kisah sebelum reformasi itu. Waktu itu, kalau mungkin ingat, waktu Gus Dur naik jadi presiden, masih ingat ceritanya. Waktu konstitusi kita masih ditentukan pimpinan republik atau negara ini ditentukan oleh MPR. Anggota DPR MPR. Ya, MPR yang terdiri dari anggotanya. Anggota DPR, dan DPD. Nah, apa Habib masih ingat kisah itu? Masih sangat ingat. Karena gitu. Saya sebagai pelaku sejarah ya. Sebagai pelaku kita ikut dalam persilatan ya waktu itu. Jadi lebih dikenal dengan apa namanya, ya sama ikhtiar politik, ikut cawe-cawe sana, cawe-cawe sini gitu loh. Pada saat pemilihan waktu itu terjadi, masih belum pemilihan langsung, ya kan? Arti itu presiden itu dipilih oleh anggota DPR MPR. Begitu partai PDI itu terbesar sebagai pemenang di pemilihan itu, sehingga selayaknya Bu Mega yang jadi presiden gitu. Nah, jadi begitu Pak Amin sebagai ketua MPR, Bu Mega sebagai pimpinan partai dan partainya menang cukup besar, kita hampir semua elit politik itu, wah ini presidennya nanti Bu Mega. Tuh, tapi yang terjadi kan bukan Bu Mega, malah Gus Dur. Nah, ini menarik. Jadi itu kan kata elit, sedangkan yang memilih kan rakyat banyak. Kemudian masuk ke elit. Tapi sistem yang kita anut saat itu, yang menentukan adalah elit politik, MPR dan DPR itu kan elit politik semua kan yang ada di DPR. Cuma yang pilihan dari masyarakat tadi sudah selesai. Iya, tapi lihat satu bisnis proses,
bersih nggak, jurdil nggak, luber nggak, Nah, sehingga terjadi itu kemenangan. hanya Allah yang Ini- tahu. Oh betul, tapi by system bersih bisa nggak bersih hanya Allah yang tahu, tapi eksplisit Partai PDI Perjuangan itu nomor 1. Gitu. Nah, Sementara PKB dan lain-lain itu Gus Dur itu tidak begitu besar, tidak sebesar partainya PDIP. betul, saya setuju. Tapi jadi, namun seperti yang tadi, cuma Allah yang tahu kan. ya. So bisnis prosesnya kan mulai dari TPS terus Nah, itu tadi. sampai konklusi akhir. Ya. Tadi kembali cawe-cawe tadi. Jadi saat itu pun Pak Amin juga ikut cawe-cawe buat bangsa dan negara. Betul, betul. Nah, Harus catatan cawe-cawe saya, tanggung jawab dia buat sebagai ketua bangsa dan MPR. negara sebagai ketua MPR, dia datangin Bu Mega. Bu Mega, andaikan nanti Anda terpilih sebagai presiden, apa yang Anda lakukan? Itu pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, kabinet seperti apa? Tetapi Bu Mega tidak mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Amin, sehingga persilatan politik berubah total. Wah, ini menarik nih. Iya. Dinamikanya. Dinamika yang menarik. Dan ada romantikanya juga di dalamnya. Situ mulai giroh strategi politik mulai bermain. Wah, kalau seorang calon presiden nanti tidak jelas sebagai ketua MPR, kan dia berpikir keras bagaimana caranya supaya mendapat pemimpin yang baik, pemimpin yang kira-kira bisa diharapkan. Nah, diusunglah yang namanya Abdurrahman Wahid oleh Pak Amin, dibawa tujuh kemana-mana, diantaranya ke Keilangitan dengan Fuad Bawazir waktu itu, sehingga nama Gus Dur semakin hari semakin naik gitu. Singkat cerita, dalam pemilihan yang ada di gedung DPR MPR itu, ya itu kan semuanya namanya ide politik, karena tidak ada ketentuan yang menang khusus jadi presiden. Itu kan pemilihan kan dipilih lagi oleh anggota DPR MPR yang ada di situ. Dan itu terkontrol kan, jumlahnya jelas, orangnya jelas, duduknya jelas di ruangan. Kalau proses pemilu tadi dari TPS sampai ke hitungan, itu bisa terjadi distorsi di jalan. Ya, itu kita bisa aja. Kita bisa tentang proses itu. Tinggal katakan PDI sudah menang, tapi karena sistem. Karena sistem elit politik itu yang memilih, pemilihan pemilihan presiden itu dan wakil presiden dipilih oleh DPR dan MPR, disitulah terjadi semacam ada cawe-cawe, ada negosiasi. Bukan dagang sapi kan? Kenapa? Bukan dagang sapi toh? Ya mirip-mirip tanda kutip. Oke. Ya terus silakan. Jadi kita tidak bisa melepaskan politik dagang sapi ini di negeri ini sampai detik ini. Tapi ya kita berharap ya bolehlah dagang sapi, tapi cari sapi yang bagus lah ya, sapi yang halal toyiba gitu. Tinggal di dagangan ini baik gitu loh. Jangan hanya sapi itu yang kita susahnya dagang sapi, sapinya sapi perah lagi. Nah. Yang jeleknya enak kerbau yang dipotong, tapi dagingnya kata jadi sapi. Kembali seperti Prof bilang tadi, Jokowi cawe-cawe, semua protes, medsos ramai. Saya memahami ya betapa hiruk pikuknya ini seorang presiden ini kepengen meninggalkan satu legacy juga ke depan. Dia mau berkontribusi, tapi caranya kurang pas, gitu. Dia tidak menyadari bahwa dirinya itu bukan ketua umum partai satu, ya. Karena dia itu bukan ketua umum partai, dia tidak bisa menentukan. Sementara negeri ini kan masih diatur oleh ketua umum partai. Makanya saya juga berharap ke depan ini ketua umum partai oke lah sebagai ketua, tapi institusi partai itu harus hidup, gitu loh. Jangan cuma ansi ketua umum partai apapun juga. Contoh sekarang contoh dukungan dari masyarakat terhadap salah satu kandidat itu partai terpecah belah gitu loh. Ini apa kata ketua umum partai? Ini yang buruk. Ya, gitu. Jadi begini, Bib. Masalah ini kan begini. Ada pimpinan yang dipilih anggota. Proses pemilihannya kalau di PKS syuro, kalau di Masyumi syuro. Nah, kalau ini kan enggak. Dan itu yang terjadi. Itu adalah pembangunan partai dengan pendekatan sekuler. Terjadilah seperti sekarang ini. Sehingga pucuk pimpin menentukan, akhirnya kesadaran politik di akar rumput timbul, terjadilah. Dan ini ada yang bekas baju orange itu sekarang kan ketua partai dulu. Ramai juga saya lihat di medsos itu. Kenal nggak? Ya selayaknya kalau sudah pernah pakai baju orange, ya duduk manis saja.
selayaknya, nggak usah lagi ikut cawe-cawe. Karena apa namanya, setidaknya stempel itu masih belum terhapus dari ingatan kita, gitu loh. Karena stempel oranye itu cukup negatif. Memang kalau partai itu mau besar, seharusnya orang-orang seperti ini tuh tidak perlu lagi ditampilkan ke publik. Jadi beda. Sewajarnya. Iya, sewajarnya begitu. Tapi beda. Ada baru orange, ada tiba-tiba, tapi merupakan tahanan. Tapi kalau tahanan politik muncul berkibar biasa sebagai Mandela ya, Ya kalau Afrika. tahanan politik oke, saya sependapat. Tapi kalau orange-nya pidana atau perdata, ini jelas korupsi. Ya kan kita tahu nih, jelas tahanan korupsi bukan tahanan politik. Oh iya. Kalau tahanan politik tapol, sekjen saya bangga sebagai tapol. Dodi Rudianto itu tapol di 74, dia ditahan politik di era Soeharto. Beliau dengan Riza Ramli itu cukup lama ditahan. Tahanan politik. Sampai sekarang bangga dia. Saya sebagai tahanan politik. Gitu kan, itu dia berseberangan dengan apa namanya rezim. Dengan rezim waktu itu, dia berani berdiri, dia masuk BUI dan itu menjadi satu catatan sejarah dan kebanggaan. Nah, ya, itu seperti yang kemarin tahanan politik yang lalu Habibie lepasin ya. Nah, itu mereka tegak ya. Iya, karena memang tahanan politik. Tapi ini sudah baju orange, kena pidana perdata, lebih tegak daripada yang ini. Gimana nih? Siapa kira-kira tuh, Bib? Ya, kita nggak usah sebutkan namanya. Boleh, semua ya. masyarakat juga udah tahu ya. Cuma saya menghimbau dalam kesempatan ini, dalam bisik-bisik politik ini, ya kita harus berhati-hati. Kalau sudah pernah baju oranye, jangan sampai kena baju oranye yang kedua kalinya gitu loh. Dengan apa namanya, loncat sana, loncat sini, itu lobi sana, lobi sini. Cari apa jelekin sana, jelekin sini. Ya namanya baju orange sih identitas ya. Identitas. Yang itu boleh identitas, tapi politik identitas nggak boleh gitu. Politik identitas wajar. Di mana-mana kalau politik identitas itu satu keniscayaan. Karena kita tanpa kotak-kotak ini juga identitas ini. Ya, jadi identitas itu menunjukkan bahwa kita punya pendirian, jelas gitu loh. Saya Islam, saya partai saya ini, saya partai umat partai ini, nggak ada yang salah. Karena dari zaman dulu, zamannya mulai Imam Bonjol, Diponegoro, semua menunjukkan dirinya, identitasnya siapa, kan gitu. Betul, jadi tidak ada yang buruk tentang identitas. Cuma kita ini sekarang salah kaprah. Identitas itu dipojokkan kepada Islam. Ini yang kita salah. Padahal di negara Paman Sam sana sudah menjadi larangan Islamofobia, tapi kita masih seakan-akan Islam menjadi musuh bersama. Tapi ada yang lucu, Bib. Cerita tadi ini, Amin Rais cawe-cawe. Saya ingat, ada satu masa di Indonesia ini momentum yang luar biasa. Tokohnya Amin Rais, Muhammadiyah, mantan. Akbar Tanjung, HMI, DPR. Kemudian satu lagi, Gus Dur. Ya enggak? Cucu pendiri Masyumi, anak pendiri Masyumi, kiai, sekolah luar negeri. 3 tokoh Muslim ini, enggak tahu saya, apa mukmin apa enggak tiga-tiganya. Yang jelas mereka Muslim. Satu Muhammadiyah, satu HMI, satu Nahdien. Tapi zaman itu, Bib, saya sedih nangis saya. Apa produk kebijakan mereka bertiga ini yang bisa merubah apa saja, yang berpihak betul kepada ekonomi kerakyatan, dan berpihak kepada umat Islam yang kontribusi dalam membangun negara ini sangat besar. Malah saya bangga dengan Alam Shah Ratu Prawira dengan SKB 3 menterinya. Aman Republik dibuat. Dan teratur kehidupan ini. Dari segi kehidupan toleransi beragama. Jadi balik lagi, Bib, cawe-cawe ini menarik nih. Habib ini segudang nih pengetahuan cawe-cawe ini. Itu tadi, jadi menjadi keprihatinan waktu itu memang pas saat Presiden Jokowi itu menang di 2014, itu kita bersama, saya juga terlibat, kita membuat namanya Rumah Koalisi Indonesia Hebat. Itu. Jadi karena memang Jokowi ini tidak punya partai politik, ya kita berembuk, bikinlah semacam Rumah Koalisi Indonesia Hebat. Itu relawan berkumpul gitu loh. Berkumpul berdiri di mana-mana, di antaranya sampai semua itu kita dirikan Rumah Koalisi Indonesia Hebat. Tapi berjalan dengan waktu tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sampai detik ini yang muncul hanya relawan-relawan aja. Padahal Rumah Koalisi itu banyak sekali kita kumpul situ, ada mantan jenderal segala macam kita kumpul untuk membuat satu rumah ini, untuk membesarkan ini. Tapi berjalan dengan waktu itu tidak
tidak mulus ya perjalanannya gitu loh. Nah, yang muncul malah iya. projo dan lain-lain. Nah sekarang Habib kan saya support membuat rumah kebenaran nih, ya enggak? Nah rumah kebenaran dengan supporting dari Peace NGO kan. Nah ya artinya kita carilah yang benar-benar, tegakkan yang benar, ya enggak? Karena menegakkan yang benar itu enggak sulit. Ya makanya kita bisik-bisik ini membuka semacam apa yang kita alami kemarin, apa yang kita lakukan kemarin. Jadi mengungkapkan rekam jejak kejadian masa lalu dalam arti yang masih bisa positif, ya, yang masih memberikan satu proses pembelajaran. Jadi kalau waktu itu Pak Amin cawe-cawe sebagai ketua MPR, saya bangga, saya ada di situ. Karena demi bangsa dan negara, demi pemimpin nasional ke depan tuh dia harus bergerak, gitu loh. Betul, tapi tidak dengan cara saat ini. Jadi beda ya, cawe-cawe dulu. Beda, sangat beda. Nawaitunya ya. Iya, kembali ke kalau cawe sekarang nawaitunya lain. Jadi contoh, begitu dia mau dukung seseorang, dia datengin, dia lihat rekam jejaknya. Seperti apa? Tanya, kira-kira kamu nih mau ngapain? Kalau kamu terpilih nanti, itu kan suatu hal yang luar biasa. Nah, sementara Gus Dur sendiri punya misi kebangsaan yang luar biasa. Itu yang sampai Gus Dur diperjuangkan sampai memenangkan di pemilihan itu. Nah, terpilih Gus Dur kan lumayan banyak, hampir 2 tahun. Tapi dengan terpilih Gus Dur sebagai presiden itu juga banyak masalah. Gonta-ganti kabinet itu nggak henti-hentinya gitu loh. Sehingga Pak Amin pun tidak bisa buat apa-apa. Ya. Karena Gus Dur dengan gayanya sendiri, dia tidak peduli dengan apapun masukan sampai terakhir di semacam impeach. Karena sudah dikasih masuk ke segala macam cara, dia tidak tetap dengan kekehnya dia, bahkan dia membubarkan DPR MPR. Nah, inilah akibat yang dikasih amanah tidak bisa menjalankan dengan amanah dengan baik. Jadi begini, Gus Dur itu cerdas, kecerdasan politiknya tinggi, tapi mengkonklusi dan memegang amanat Republik ini tidak pas, sehingga banyak hal-hal yang sebetulnya dia tuh hebat luar biasa, hanya keterbatasan, contoh terbatas penglihatan waktu itu kan jelas gitu. Jadi keterbatasan itu mungkin menghambat. Nah ini pembisiknya barangkali ini. Nah itu dia, gara-gara hambatan tadi, ya mungkin pembisik yang bermain, gitu loh. Contoh, pada saat itu, saya masih ingat persis tuh. Nanti Mas Amin, ini ada bisik-bisik di belakang layar. Nanti Mas Amin kalau saya terpilih sebagai presiden, Mas Amin yang ngatur kabinet. Susunlah orang-orang yang oke gitu, siapa saja. Saya ikut cawe-cawe, Prof. Ikut cawe-cawe, memberikan semacam orek-orek lagi dia siapa kira-kira, karena Pak Amin coba Pak Sahab dibantu tuh kira-kira seperti apa nih kabinet Gus Dur nanti gitu loh. Ya kita cawe-cawe susun nama-nama siapa aja. Tapi begitu kita ngadep lagi ke Pak Amin sebagai ketua MPR, Pak Amin ini kira-kira ini nih yang catatan yang saya berikan, susunan kabinet siapa aja yang waktu itu kita akomodir, bukan balas jasa, tapi betul-betul orang yang punya rekam jejak, punya kemampuan. Nah situ yang kita teropong gitu loh. Amin kira-kira orang-orang seperti ini. Tapi apa yang terjadi? Pak Amin bilang, Pak Ahmad, kita tidak punya kesempatan untuk itu. Jadi semua sudah dihandle oleh Gus Dur dan kita tidak bisa ikutan di situ. Ya sudah, mau ngomong apa ya? Karena dia sudah terpilih sebagai presiden, yang mengatur kabinetnya. Nah di situ terjadi kekecewaan Pak Amin terhadap Gus Dur. Nah ini sejarah mencatat gitu loh. Saya cuma tidak ada nawaitu lagi, cuma pengen memberikan semacam catatan kepada presiden saat ini, hati-hati untuk mencari calon pengganti itu yang betul-betul bisa menyelamatkan bangsa dan negara. Tidak ada kepentingan apapun kecuali bangsa dan negara. Oke, nah kalau bicara itu kan, ini cawe-cawe jalan terus. Ya, tadi tanda kutip, sekarang di medsos rame, Pak Jokowi juga cawe-cawe, tentu punya kepentingan, ya. Dulu Amin Rais cawe-cawe, tapi posisinya memungkinkan. Oke, kalau Mega cawe-cawe, wajib, pantas dia melakukan itu. Juga demikian Gerindra.
Dan kemudian yang di cawe-cawe ini kan sudah makin mengerucut ini. Ya, kita sudah lihat 3 ya kandidat. Anies yang sampai hari ini masih di cawe-cawe sama Muldoko, ya. Tapi ini kan tinggal berapa bulan Bukan di cawe-cawe itu, Prof. Diganggu. Oh, diganggu. Cawe-cawe ini untuk kebaikan dan juga untuk ketidakkebaikan. Ya, diganggu. Jadi diganggu. Nah, sekarang kan tinggal Juni, Juli, Agustus kan? Juli. Jadi ini apakah masih mungkin ini, kecuali dengan suatu dengan satu power yang sangat luar biasa yang bisa mengorbankan. Saya jujur, Prof, sampai detik ini sangat meyakini, ya, sangat meyakini proses yang ada di Demokrat itu, di Mahkamah Agung itu akan selesai dengan baik. Nah, karena mudah-mudahan kita sudah melihat bahwa di Mahkamah Agung itu kan sudah banyak korban. Saya yakin benar, apalagi ini menjadi konsumsi publik yang luar biasa. Jadi saya yakin di Mahkamah Agung tidak akan latah, tidak akan dia mengorbankan institusinya demi kepentingan segelintir orang. Ya, jadi MA ini berhadapan dengan rakyat, berhadapan dengan Demokrat, berhadapan dengan koalisi perubahan, 3 partai. Ya, sebetulnya berhadapan dengan rakyat seluruh rakyat Indonesia sebetulnya, bukan hanya dengan itu aja, berhadapan dengan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat ini kan kepengennya mencari pemimpin yang baik. Ya kan ada ganjalan-ganjalan, alhamdulillah 1 demi 1 gugur. Ya, 3 periode gugur, ini gugur. Terus Anies mau dimasukin ke bui gugur, banyak yang sudah gugur ini, gitu loh. Saya yakinnya bahwa apapun kehendak siasat manusia itu tidak akan jalan apabila siasat itu buruk. Dan Allah akan membantu. Jadi inilah kita berharap juga rahmat Allah ya untuk bangsa ini, sehingga apapun yang dilakukan keburukan, mau itu cawe-cawe, mau itu ganggu, selama itu positif, insya Allah menjadi kebaikan. Nah, kembali ke cawe-cawenya Jokowi, saya memberikan apresiasi, hanya mungkin salah tempat, salah cara, sehingga menjadi negatif. Kalau dia kemarin semua dikumpulkan seluruh elemen tuh, katakan dia mau pakai istana, is okay, nggak apa-apa. Tapi semua terlibat, putra terbaik bangsa terlibat. Terutama koalisi yang dibangun ya? Iya, koalisi yang dibangun, yang masih eksis menjalankan pemerintahan ini. Itu selesaikan dulu tugasnya. Nah, baru ngomong, oke, sekarang partai ini kamu, calon terbaik kamu siapa? Kan gitu caranya. Kamu siapa? Dia ada betul-betul, dia ada di tengah-tengah gitu. Wow, keren. Oke, kalau saya ada cewek-cewek lain ini, kan pernah kita diskusi juga. Ya, Prabowo sebagai orang cerdas dan pintar, orang besar, terahnya baik. Kalau dia ingin, ya enggak, legacy kepemimpinan sebagai anak keturunan negarawan, mestinya dia bisa mundur selangkah, ya enggak, jadi bagian cawapres daripada yang sedang berjalan ini. Nggak mungkin, nggak mungkin ya? Nggak mungkin, atau menjadi kingmaker dia. Jadi atau yang namanya syahwat politik itu masih belum selesai. Oh, masih ada. Syahwatnya masih belum selesai. Kita lihat sendiri langkah-langkahnya masih tetap tetap maju. Ya nggak apa-apa, kita apresiasi. Selama itu buat bangsa negara, buat kebaikan, dia mengkhawatir kalau yang mimpin nanti bukan dia, negara ini bisa hancur dan bla bla bla, ya silakan saja. Nah, tapi nanti proses, proses alam akan berjalan. Betul. Nah, proses alam akan berjalan, pemilihan terjadi. Nah, dia juga akan terseleksi dengan sendirinya. Apabila memang betul dia bagus dan memang dapat ridho Allah, ya mungkin terpilih. Jangan lupa. Oh iya. Nah, jangan lupa ini penentu. Dan kemudian karena orang boleh punya siasat apapun, tapi kalau Allah sudah ikut campur, tidak ada yang bisa menghindarkan. Nah, kemudian gini, Bib. Ini yang rame lagi satu lagi ini. Ada lagi yang cawe-cawe. Masalah Sandi, ya. Nah, kemudian dikaitkan dengan ada berbagai masalah, ya. So heboh kan Sandi ini mau mimpin P3 kan? Tiba-tiba muncul tokoh muda yang ini. Kemudian kita lihat lagi Mahfud yang juga tampil berupaya untuk
memberikan jalan untuk menegakkan kebenaran, itu juga ada yang membluffing dia sedemikian rupa ya. Nah ini Prof, ini yang tidak baik. Ini tidak baik, apalagi bukan di belakang layar, terbuka. Jadi perdebatan di dua podcast antara Mahfud MD dan Romi, ini mengatakan ini mengatakan itu, menurut saya tidak baik. Contoh-contoh yang tidak perlu diungkap di depan. Romi, ya? Iya, jadi sebaiknya itu kalau toh memang terjadi sebelumnya itu menjelang Pilpres 2 ini, itu nggak usah dibuka lagi. Karena itu menambah kegaduhan sehingga elit antar elit itu tidak habis-habisnya berantem, gitu loh. Nah, jadi kalau memang sebagai umat Muslim, sebagai pimpinan partai politik, dia sudah menjalani sekian lama, seharusnya dia istiqomah. Ada apa dengan saya? Ya kan? Oh, saya kemarin karena Mahfud. Mungkin klarifikasi aja baik-baik. Kalau tadi itu antara Mahfud dengan Romi ini katakan semacam ada perang terbuka sehingga dia salah satu masuk bui, ya kan? Masuk bui dan setelah keluar. Nah ini yang bilang politik balas dendam. Oh iya. Politik balas dendam ini tidak baik dan tidak mendidik buat rakyat. Sangat tidak mendidik. Jadi kalau dia memang betul-betul menyesali perbuatannya, karena dia sudah secara hukum sudah diketok palu, dapat hukuman sekian lama, keluar tuh dia harus istiqomah lagi, jangan bersilat lagi, gitu. Kalau dia bersilat lagi sana sini, ya khawatir aja. Karena P3 itu, Prof, saya ini mungkin orang banyak nggak tahu. Tahun 82 saya kampanye untuk P3 itu di Bundaran Selipi itu, saya bikin Ka'bah sebesar-besarnya. Ka'bah itu saya bikin di Bundaran Selipi, saya angkut dari Selipi, saya gotong rame-rame. Kita kampanye, walaupun saya bukan pengurus partai. Saking cinta waktu itu kan cuma ada 3 partai kan, Golkar, PDI dan P3. Wah, umat bersatu padu bukan main tuh membesarkan P3. Tapi sedih saya lihat tadi, P3 cuma partai kecil yang terombang-ambing sana ke sini. Sayang, tokoh-tokohnya tuh banyak. Nah, dalam kesempatan ini saya mau menghimbau tokoh-tokoh P3 tuh, cobalah kumpul lagi. Ini nasihatin nih generasi muda pengurus sekarang ini seperti apa. Ini partai bukan partai kecil. Nah, tidak akan besar kalau yang tua-tua itu ditinggalkan semuanya. Contoh, seperti partai Golkar. Golkar itu sampai detik ini masih menghormati semua kader terbaiknya. Dan mereka akur. Walaupun sekarang sudah ada di sana, ada di sini. Tapi pas saat tertentu mereka semacam reuni. Contoh ya, sederhana belum nama. Surya Paloh datang ke Golkar. Dia kembali ke rumahnya. Wow, gegap gempita. Kita lihatnya juga senang gitu loh. Jadi dia menunjukkan bahwa partai Golkar ini partai yang hebat. Nah, ini yang kita harapkan. Begitu halnya juga dengan partai-partai lainnya. Ada Partai Amanat Nasional, ada Partai Demokrat. Ya, jangan lupa gitu loh. Jangan lupa sejarah. Partai ini bersatu karena siapa? Jadi, ada yang punya kontribusi. Ini satu sisi yang harus terjadi. Iya, jadi kontribusi orang tua-tua, yang pendiri partai, yang deklarator partai, itu juga diperhitungkan. Diajak bicara, diajak ngomong. Enggak seperti sekarang. Karena ini yang jadi pengurus partai mereka lupa diri. Seakan-akan partai miliknya sendiri gitu loh. Padahal dia lupa bagaimana partai itu sampai tumbuh berkembang. Iya, itu loh. Jadi sebagai ketua umum partai itu mesti dia flashback ke belakang. Lihat. Nah ini contoh, Pak Amin sebagai pendiri Partai Amanat Nasional, saya ada di situ. Tiba-tiba terpental gara-gara beda pendapat. Biasa nyurutin satu periode itu ganti ketua umum, yang satu tetap ngotot mau bertahan. Hingga salah satu mental. Bikin partai sendiri. Nah ini contoh-contoh yang tidak baik. Oke, saya agak menyimpang dari ini dikit. Kita cawe-cawe udah lengkap lah ya, informasi. Cawe-cawe tempo dulu, cawe-cawe tempo sistem MPR ya, konstitusi, cawe-cawe yang terjadi sekarang. Kemudian ada masalah balas dendam, ada tokoh muda yang orange juga cawe-cawe dan berhadapan frontal. Ya kita cari positifnya, yang jelek tinggal. Tapi ada satu lagi. Ada juga asing yang cawe-cawe terus, mungkin dia balas dendam ini.
Ingat Kertanegara yang motong kuping siapa coba? Nggak ingat? Ya, itu ya delegasi Cina yang mau masuk Indonesia oleh Kertanegara dipotong kupingnya, pulang dia. Ya, itu dari mainland China. Kemudian 65 cawe-cawe lagi dia, backup komunis. Kemudian belum lama ini Gatot Nurmantio menangkap satu kontainer besar di kapal. Kalau nggak salah tanda kutip, karena itu dia dicopot. Ya, itu dari Cina juga. Jangan-jangan sekarang nih ya masih cawe-cawe dia ini melalui mana gitu ya. Mungkin balas dendam, mungkin sudah menjadi kapitalis di samping komunisnya. Ini untuk anak bangsa perlu cerdas, perlu tahu. Jangan lupa just made ya. Nah, balik lagi ke just made. Jangan lupa just made. Karena kita itu ya, dan juga sejarah sudah banyak yang dirubah-rubah ya. Tapi kita harus belajar, anak bangsa harus ini. Dan apa yang disampaikan Habib tadi itu hal-hal yang positif, memberikan gambaran dan bukan hoak dan bisa dipertanggungjawabkan ya, Bib ya. Artinya yang kita diskusikan data. Ya kalau partai itu mau besar, mau punya kader yang hebat, dia tidak bisa melupakan pendiri partai. Itu dari satu sisi. Dia tidak bisa melepaskan pendiri partai satu. Poin kedua, dia harus melihat pengurus-pengurus partai sebelumnya. Ya kan? Karena itu jaringan kan. Nah, kalau itu dipelihara, insya Allah bisa besar. Tapi kalau sekarang yang kita lihat, besok katanya ada deklarasi generasi PAN yang mendukung Anies terang-terangan. Terbuka di gedung di Senayan ya. Itu jelas-jelas kader PAN kumpul dukung Anies sebagai capres. Kader itu kan? Bukan cuma kader. Grassroots. Banyak pengurus. Ya. Tapi bukan yang top ya. Nah, itu jadi ini yang tidak baik gitu loh. Nah, bagaimana partai ini mau besar kalau di dalam sendiri itu sudah saling gigit, saling tidak kompak gitu loh. Nah, akhirnya partai selama seperti ini tidak berkembang gitu loh. Tapi kalau dia melihat betul-betul aspirasi, jelas-jelas pada saat Rakernas kemarin itu ada beberapa calon. Yang terbesar pemilih itu untuk Anies. Tapi kebijakan ketua umum partai yang memang cenderung ke yang ikut cawe-cawe ya ini terjadi. Ya mungkin ada catatan barangkali terpaksa. Ya kalau kembali ke catatan yang seperti Prof. Abes bilang itu yang namanya Sandra itu kan sudah selesai lah. Ya. Sudah selesai. Gitu. Harusnya bisa bersikap lebih ya. Jadi memang kita dalam kesempatan ini tidak bosan-bosannya sayang dengan presiden kita. Sudah hampir 2 periode selesai tanpa ada huru-hara ya kalau kita lihat mestinya ya. Proses mungkin waktu itu masih ada huru-hara tapi berjalan dengan waktu kita sudah menghadap Pilpres 2024 ini tidak ada huru-hara yang cukup besar. Hanya satu yang masih menjadi perhatian saya itu daerah Papua itu sampai sekarang masih bergejolak yang memang belum bisa tuntas. Iya, masih ada tapi terjadi. Satu bib catatan rombongan Papua kemarin berkumpul bersama yang lain. Menggambar Anies, relawan Papua mendukung Anies. Ini ramai itu di medsos. Iya, makanya saya bilang Papua itu salah satu masih ada sedikit masalah kunjung daerah terpencil ya. Itu ya. Saya juga sempat nanya sama keluarga saya yang ada di Papua tuh. Ya kita di Papua ini aman-aman saja, nggak ada apa-apa. Itu dalam sangat di pelosok sekali yang terjadi ya. Cuma penyerangan itu sangat di pelosok. Jadi kita di Papua tidak merasakan itu. Tapi itu pun harus dituntaskan, tidak bisa dibiarkan. Karena kalau dia dibiarkan, dia akan membesar. Nah, sebagai catatan, Bib, saya tambahkan. Disitulah kita harus berterima kasih pada Muhammad Natsir. Kenapa? Dia tidak setuju dengan perjanjian terkait itu. Karena waktu itu, Papua tidak dimasukkan di dalam negara RI. Makanya tidak mau dia menerima hasil perjanjian itu. Saya lupa, apa Renville, apa Rumroyen ya. Nah, tidak mau dia duduk. Jadikan PM nggak mau, menteri enggak. Karena apa? Karena Papua enggak masuk waktu itu. Menurut dia Irian Barat itu ada bagian dari Indonesia. Nah, kenyataannya belakangan dia kan. Nah, jadi itu satu enggak boleh lupa sejarah. Jadi ya marilah cawe-cawe pada tempatnya. Marilah cawe-cawe ada landasan hukum dan landasan etikanya. Ya kalau sudah terlanjur, katakan seperti kemarin sudah terlanjur presiden
memanggil beberapa, ada yang tersinggung, timbul gonjang-ganjing, kegaduhan baru lagi. Itu kita berharap ke depan sudah selesai lah. Jangan lagi ada hal-hal seperti itu, karena itu tidak mendidik. Sekali lagi, apalagi udah dekat Idul Kurban ya. Apalagi ini betul-betul tidak mendidik. Gitu. Apapun perdebatannya, apapun yang muncul di media sosial, di mainstream, itu yang pasti tidak baik buat bangsa dan negara, baik dalam negeri maupun untuk di luar negeri. Luar juga lagi semacam kita ini jadi sorotan. Oh iya, karena sorotan dunia ya. Tidak akan bisa lepas dari timur. Karena apa? Yang ditakutkan dunia ini kan kalau matahari terbit dari barat kan, kiamat sudah. Tapi kalau datangnya dari timur, timur mana? Indonesia, negara besar, negara majority Islam, negara kaya raya. Someday, kata seorang tokoh intelektual dan pengusaha besar Cina yang ada di Singapura, bicara dia. Ya, someday the Indonesia will ruling the world, katanya, akan mengatur dunia ini. Indonesia kalau ya kita ikut pesan kakek Gus Dur, pesan Kiai Ahmad Dahlan dan tokoh-tokoh pendiri Republik ini, ya. Karena apa? Ya, partai terbesar dulu itu yang selain PNI. Kalau yang susah, Bro. Hah? Kata-kata kalau yang susah nih. Oh, kalau ini, kalau jadi ya mestinya ikut gitu. Jadi kalau sudah namanya kalau, apalagi ditambah lagi jikalau. Jikalau. Jadi mestinya ikutilah ya apa yang diberikan petunjuk oleh kakeknya Gus Dur, ayahnya komanya Gus Dur, besar panjang komanya. Ya, kemudian tokoh-tokoh Muhammadiyah, Ahmadiyah itu nasionalis ya. Kita ingat Pak Wilopo, kita ingat Kartasasmita, kita ingat Sabila Rashad ya. Itu tokoh-tokoh ya. Banyak religius kita ini segudang kok, segudang orang hebat. Hanya tidak begitu kompak gara-gara kewenangan ketua umum partai yang begitu hebat, yang begitu luas, dan belum kita melihat beberapa ketua umum partai itu yang betul-betul negarawan. Itu aja. Kalau betul-betul ketua umum partai negarawan yang punya visi ke depan dengan bangsa negara ini bagaimana besar, saya yakin nggak seperti ini. Jadi sangat kasat mata terlihat sekali beberapa ketua umum partai itu hanya kepentingan individu, bukan kepentingan partai secara keseluruhan. Kalau bicara ngomong kepentingan partai keseluruhan, lihat dong di Inggris seperti apa. Ada apa? Kalian punya pendapat yang dikumpulkan di sini. Ayo kita duduk bareng. Apa yang terjadi? Kan ya, Bib, kita lihat Bib ya kemarin ini kan di TV ya itu just made-nya di Inggris ya. Sebab waktu Lady Di nikah dulu, saya sedang pendidikan itu di Inggris. Oh ya. Oh iya, Lady Di itu. Nah, saat terjadi kematian dan juga Prancis, saya persis juga waktu di Eropa waktu itu. Nah, kemarin Charles naik, ya, dinobatkan menjadi raja kan, tapi secara ritual, secara dunia itu berjalan. Tapi apakah ada kekuatan politik raja itu relatif sangat-sangat kecil, kecuali dia punya wibawa. Beda dengan raja di Thailand, ya, raja Thailand tuh tidak cawe-cawe, enggak. Tapi begitu negaranya sudah pada sampai kepada puncaknya, baru dia mengatakan, begitu juga Malaysia. Tapi kalau saya lihat kemarin belum, Prof. Itu kan baru dinobatkan. Jadi baru dinobatkan, sehingga belum kelihatan. Iya, yang sejak sejarah ini perjalanannya sudah mulai dari Thatcher ya, berapa kali berganti Perdana Menteri. Ini dia saya lihat ini raja yang hebat juga kok. Dia kelihatan dia sangat santun, dia ikuti prosesi penobatan begitu mulusnya ya. Karismatiknya yang mempengaruhi kebijakan. Iya, jadi saya yakin karena dia sudah dinobat sebagai raja akan berbeda. Ya. Belum bisa diukur kalau kemarin. Tapi kalau lihat saat penobatannya, benar-benar kita terharu. Ganti baju ini, ganti baju perusahaan, ganti jubah. Wah, semua itu duniawi kalau saya lihat, ya kan? Semua duniawi, semua baju, hanya kostum. Nah, kostum itu yang menentukan saya sebagai apa. Who am I? Nah, itu dipakai kostum oleh yang memang terakhirnya raja ya. Sudah saatnya dia sebagai raja. Itu kita melihatnya tuh begitu indah, terus tentram, tidak ada sedikit pun semacam ya hal-hal yang mengganggu ya, tapi gitu. Nah, tapi ya kembali lagi
Sayang tidak ada tokoh kita dari sana ya. Tapi ya dulu Charles kan pernah ke sini waktu SD. Iya, makanya saya juga prihatin, saya perhatikan kok nggak ada tokoh-tokoh nasional kita yang ikut hadir di sana. Oh, ikut-ikut bangga gitu kan. Oh, ada orang-orang dari Indonesia nih yang ikut penobatannya Pak Pangeran Charles. Oh, itu yang saya mungkin apa saya salah lihat kali, Prof. Mungkin ada. Enggak kelihatan. Nggak ada ya. Ya karena begini. Indonesia ini martabatnya di kalangan dunia Islam, negara Islam sudah di bawah, di dalam garis kemiskinan dari 100 sekian itu kita sudah di bawah, tingkat kecerdasan juga berada di bawah. Jadi proses pembodohan, pemiskinan itu terjadi tanpa disadari, by design tentunya. Nah, kita tidak mau lagi. Mudah-mudahan ya presiden kita legowo ya, yang sekarang harus ini legowo. Harus legowo. Ya, kemudian juga para elit wajib memahami, meninggalkan legasi yang baik. Karena saya punya kontribusi besar beliau jadi presiden. Masih lengkap. Ya, jadi itulah. Data saya 2014 sangat lengkap bagaimana saya berjuang tanpa dibayar. Saya membesarkan seorang Jokowi JK. Masih ada catatan. Dan itu tidak akan terlupakan. Walaupun hasilnya tidak maksimal, tapi saya bangga pernah mensukseskan salah satu presiden yang berhasil memimpin negeri selama 2 periode. Jadi kalau begitu, Bib, Habib ini dilahirkan spesialisasinya sebagai tim sukses dan mensukseskan dan ya, tidak mengerja jabatan. Jadi memang saya terlibat dari mulai Amin Rais jadi ketua MPR, kita membesarkan pendidikan partai, pendidikan LSMP tahun 98, bukan baru, sudah sekarang udah umur 25 tahun, kita terus berkontribusi tepat bangsa dan negara. Karena LSMP ini memang kita agak spesifik, Prof. Kita mengkritisi perilaku politisi. Kita nggak ikut-ikutan oleh korupsi segala macam, enggak. Kita mengkritisi perilaku politisi dan setiap 5 tahun kita punya satu kebiasaan. Sebelum 5 tahun kita sudah meneropong siapa calon terbaik ke depan. Dan itu kita rapatkan di susunan pengurus siapa yang kita akan pilih, apa yang kita dan kita begitu sudah menentukan kita tidak akan tergoyah karena kita tanpa pamrih. Ya, bukan pesanan, bukan disuruh, bukan dibayar. Karena betul-betul memang kita lillahi ta'ala. Nah, karena lillahi ta'ala tidak ada pamrih, jadi kita santai-santai saja, Bro. Ya. Nah, terpilih santai. Jokowi JK, alhamdulillah. Begitu 2019, oh, ini kayaknya kurang bagus. Coba dukung, ini kayaknya lebih bagus. Ternyata tidak berhasil. Enggak apa-apa, alhamdulillah. Sekarang kita balik lagi. Oh, ini ada calon terbaik bangsa, ada Anies. Tapi ada Sandi sebetulnya. Ya, betul. Nah, Sandi ini hebat, Prof. Jujur saya tuh berjalan bareng dengan beliau. Orangnya cerdas. Terus agamanya hebat. Samping itu alatnya juga bagus. Dan dia mendampingi Prabowo pada saat pemilihan gubernur. Ini catatan sejarah, Bro. Pada saat pemilihan gubernur DKI, Anies itu bukan pengurus partai. Waktu itu kan bersaing kan, kalau nggak salah Yusril Izzah Mahendra dengan Anies. Jadi Anies ini didukung oleh Prabowo dengan kerendahan hati seorang Sandiaga Uno. Kalau Sandiaga Uno waktu itu mau jadi orang nomor 1 di gubernur, bisa. Karena dia di situ, dia juga punya uang, tapi dia mendorong Anies sebagai gubernur. Dan dia siap di belakangnya. Nah, saya berharap di 2024 nanti, itu bisa terjadi kembali, dorong yang baik, itu sudah ditunjukkan. Makanya saya bilang, Sandiaga Uno orang baik dan orang cerdas, punya visi-visi bagaimana membenahi bangsa dan negara ini. Itu sangat terlihat. Jadi kalau begitu begini, Beb. Udahlah yang muda-muda ini, Anies naik, ya enggak? Sandi naik, Ahy naik, kan masih muda-muda ini. Ya enggak? Kasih kesempatan mereka. Nah, itu, ya, kebetulan bukan ini, berarti, saya harus jadi wapres. Itu memalukan. Menurut saya itu, kalau memang kita, contoh sederhana, Anies itu didapuk sebagai capres, dia tidak pernah heboh. Sampai selesai periode, baru dia ngomong. Itu pun ngomong pun setelah dicalonkan oleh Nasdem. Di sebelumnya dia tidak ngomong menjadi capres. Nasdem mencalonkan sebagai capres, baru dia ngomong. Kan gitu kan? Ya. Ini kenyataan. Bukan dia sudah ngomong, oh saya mau capres, bla 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 bla, sehingga dilamar oleh partai, kan tidak.
Itu karena memang kerjanya bagus, semuanya bagus, menjadi sorotan masyarakat baik nasional maupun internasional. Di situ dia punya peluang. Nah, sama halnya dengan Sandi. Sandi ini masih dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Jadi begini, Beb, barangkali kita udah waktunya nih, pas banget.